Halo Christopers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Sejumlah hewan yang berada di belahan bumi ini memang memiliki keunikannya masing-masing, mulai dari bentuk sampai lingkungan yang menjadi habitatnya. Selain itu, rupanya hewan juga punya rahasia kekuatannya masing-masing. Nah, berikut ini ada beberapa jenis hewan yang terlihat lemah tapi punya kekuatan tersembunyi. Para Christopers, pernah tahu nggak hewan yang bernama pilbak? Wajar sih kalau nggak banyak yang tahu. Maklum, hewan berkaki 14 ini hidupnya di dasar laut yang gelap. Penemuan hewan ini bermula ketika tim peneliti sedang melakukan penelitian seputar kehidupan laut purba jutaan tahun lalu. Mereka sengaja menenggelamkan buaya yang telah mati ke dasar laut untuk melihat predator apa yang memakan buaya percobaan ini. Alhasil, nggak sampai 24 jam setelah buaya itu ditenggelamkan, muncullah si pilbak yang memiliki warna khas merah muda, terlihat merangkak dan memakan bangkai buaya yang ukurannya lebih besar dibanding mereka. Agak creepy-creepy juga ya. Waktu zaman SD, Christopher pernah nggak main keong? Yang cangkangnya diwarnain lah, atau dibuatin rumah lah, atau yang ditiup-tiup biar keluar? Tapi kalian jangan coba-coba untuk memelihara salah satu jenis keong ini, yaitu keong kerucut. Emang sih bentuk cangkangnya lucu, tapi keong ini dikenal pemburu yang ganas, atau istilah kerennya sih silent killer. Meski dikenal lambat, tapi keong ini punya kelenjar racun untuk mematikan lawannya. Maka nggak heran juga kalau keong ini punya nama populer, yakni keong assassin. Nih lihat, ikan yang lagi males-malesan ini justru jadi santapan lezat si keong racun ini. Duh, kalau Mimin piara ini sih, yang ada malah ikan di akuarium Mimin yang habis dimakan sama si ninja ini. Kalau lagi musim hujan, memang nggak sedikit lintah yang keluar dari permukaan. Dan kalau ketemu lintah yang warnanya merah ini, jangan dimainin, bahaya. Umumnya, kebanyakan lintah menghisap darah, tapi kalau yang ini beda. Lintah merah yang habitatnya di Gunung Kinabalu, Kalimantan ini, menelan mangsanya hidup-hidup dan utuh. Sebelum memangsa korban, lintah mendeteksi keberadaan mangsanya dengan cara mengendus. Kemudian, dia akan berdiam sebentar, mengamati, dan akan menelan mangsanya dengan cepat. Setelah memakan, mulut lintah menganga dan langsung menyedot seluruh tubuh si mangsa. Ceritanya kayak kita yang lagi makan mie instan, langsung diseruput aja. Kalau lagi di warung seafood, pasti di antara kalian ada yang pesan udang sebagai santapan. Tapi kalau udang yang satu ini, kalian masih mau makan nggak? Nggak seperti udang pada umumnya, udang mantis dikenal sebagai udang petinju. Ya, udang yang bisa memiliki panjang tubuh 30 cm ini punya jurus jitu dalam menaklukkan lawannya, yakni dengan cakar dan tinju. Nih lihat, walaupun lawannya sangar, si udang mantis berhasil mengalahkan si kepiting. Malahan capit kepiting dijadikan santapannya. Selain itu, ada juga yang memperlihatkan aksi si udang mantis yang sedang berusaha menghancurkan sebuah kerang yang akan menjadi menu makanannya. Dengan kekuatan tinju yang dipelajari dari Gunung Kidul, si udang ini berhasil menghancurkan cangkang kerang yang terlihat keras. Sakti juga nih udang. Buat para cowok, jika kalian punya duit, terus punya rencana jalan-jalan ke sungai Amazon, sebaiknya jaga baik-baik alat vital kalian. Karena di sungai besar ini terdapat salah satu ikan kecil yang hobinya masuk ke si otong, yaitu ikan candiru. Ikan candiru ini memang dikenal sebagai ikan vampir, tapi selain suka menghisap darah ikan lain, dia ini suka cairan lain, yaitu urin. Di dalam air, ikan ini bisa melacak aliran darah atau urin. Kemudian ikan candiru akan mengikuti aliran urin kalian hingga menuju ke sumbernya. Yang nggak lain ya si otong kalian itu. Jangan ngilu.
Selain hobi masuk ke si otong, ikan ini juga punya julukan sebagai ikan piranha. Wajar aja sih, meski ukuran tubuhnya kecil, ikan candiru ini punya sejumlah gigi yang tajam. Untuk membuktikan kebenaran, tim BBC langsung melakukan ekspedisi ke sungai Amazon. Dan benar saja, ketika seorang pria memasukkan bangkai ikan ke sungai, ikan candiru langsung menggigit dan memakan bangkai ikan tersebut. Strange ghostly shapes were a kind of catfish called giant kangaroo, the size of my little finger. So these ones are relative monsters. Oh, look at that, it's got right into the belly. It's one single bite. Cacing bobit dikenal sebagai hewan yang kejam. Hewan yang punya tampilan seperti monster ini hidup di dasar laut dan biasanya bersembunyi di dalam pasir laut. Meski hanya memiliki ukuran tubuh sekitar 25 mm, tapi cacing bobit disebut juga predator yang kuat. Saat berburu mangsa, dia sengaja mengubur dirinya ke dalam pasir laut. Lalu, salah satu dari 5 antenanya akan memberikan rangsangan ketika mangsa mendekat. Saat mangsanya lelah, cacing bobit menyerang dengan kecepatan tinggi dan gigi tajamnya. Tanpa disadari, tubuh mangsa tersebut teriris setengah. Supaya mangsa nggak bisa ngelawan, hewan ini menyuntikkan racun. Kalau dirasa mangsanya udah mati beneran, baru dah cacing ini menarik mangsanya ke dalam pasir untuk dimakan sembunyi-sembunyi. Ya maklum lah, kan masih jam 3, belum waktunya buka puasa. Ya jadi ngumpet-ngumpet makannya. Karena memiliki bisa yang beracun, nggak heran sih banyak manusia yang ngerasa keberadaan kelabang itu merupakan ancaman, apalagi kalau misalnya berhasil menggigit bagian dari tubuh kita. Nggak kebayang banget dah. Makanya biasanya sih langsung kita usir atau matikan dengan cara diinjak. Tapi kalau si kadal beda nih, alih-alih merasa terancam dengan hewan berkaki banyak itu, si kadal yang diketahui nggak punya gigi justru menyantap kelabang secara utuh-utuh. Nih lihat aja nih. Ayo, siapa nih yang mau ikutan makan kelabang? Kelabang dikadalin, kadal dikelabangin. Cangcorang, atau yang juga punya nama lain belalang sembah karena perilakunya yang seringkali terlihat sedang berdoa, merupakan serangga yang ukurannya kecil, gemar memakan dedaunan hijau, maka nggak heran serangga ini dicap para petani sebagai hama. Tapi tahu nggak, selain makan daun, cangcoran ini juga bisa makan kadal yang ukuran tubuhnya jelas-jelas lebih besar dibanding dirinya. Nih, lihat aja video sadis ini. Awalnya, kadal dan pak corang ini terlihat lagi berkelahi dan nggak terlalu banyak keluarin jurus silat. Hap, si kadal malah jadi santapan nikmat si cangcorang.